Delia Putri, saya dari kelas 11 Teknik Pemesinan 2. Jadi kali ini saya akan membuat video akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan blok menggunakan pemesinan fry CNC. Jadi kita langsung simak saja teman-teman kelas 11 Teknik Pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari proses pengerjaan benda kerja yang menggunakan mesin CNC Fries berdasarkan gambar yang tersedia. Nah, pada soal kali ini uraikan secara umum mengenai urutan proses pembentukan blok tersebut melalui pemesinan Fries CNC jika mill yang digunakan berdiameter 20 mm. Ya, kita mempunyai benda kerja awal memiliki dimensi panjangnya itu 120 mm, lebarnya adalah 100 mm dan tingginya adalah 50 mm. Setelah dikerjakan, benda tersebut akan memiliki bentuk bertingkat dengan kedalaman yang berbeda-beda. Proses pengerjaan menggunakan pahat jenis mill dengan berdiameter 20. Di video ini kita akan membahas langkah-langkah pengerjaan sesuai urutan nomor pada gambar melalui dari awal hingga finishing. Oke, yang pertama ada penentuan benda kerja dan titik nol. Langkah pertama adalah menentukan ukuran benda kerja yaitu 100 x 120 dan 50 mm. Setelah itu ditentukan titik nol atau titik referensi pada benda kerja. Titik nol diletakkan di salah satu sudut bagian atas agar lebih mudah dalam membaca koordinat. Fungsi titik nol ini adalah menjadi acuan seluruh pergerakan mesin, mempermudah pengaturan koordinat X, Y, dan Z, menghindari kesalahan posisi saat proses pemotongan. Ya, untuk yang kedua yaitu persiapan pahat mill. Pada tahap ini, pahat mill berdiameter 20 mm dipasang pada mesin. Kemudian, pahat diatur pada posisi awal dengan koordinat X-nya itu 25, Y-nya itu 35, dan Z-nya itu 10. Sumbu X menunjukkan arah panjang, sumbu Y menunjukkan arah lebar, sumbu Z menunjukkan tinggi atau kedalaman. Nilai Z masih positif, artinya pada pahat tersebut belum menyentuh benda kerja. Tujuan tahap ini adalah memastikan posisi aman sebelum proses pemotongan dimulai. Pada proses yang ketiga ini, benda kerja diarahkan ke posisi X-nya itu 25, Y-nya itu 10, dan Z-nya itu adalah 15. Posisi ini digunakan sebagai titik awal untuk melakukan pemakanan pertama. Pahat berada dekat permukaan, tetapi belum memulai menyayat. Tujuannya untuk menentukan jalur awal pengerjaan. Untuk yang proses keempat ini, penyayatan pertama. Pada tahap ini dilakukan penyayatan pertama dengan pergerakan
X-nya itu 150, Y-nya adalah 10, dan Z-nya adalah 15. Artinya pahat bergerak sepanjang sumbu X dengan kedalaman tetap. Hasilnya terbentuk jalur pemotongan pertama. Permukaan mulai mengalami pengurangan tinggi. Pada tahap yang kelima, setelah pemotongan pertama selesai, posisi dipindahkan ke X-nya itu 150 dan Y-nya itu adalah 15. Z-nya itu juga 15. Pergerakan ini bertujuan untuk memulai jalur berikutnya di samping jalur pertama. Untuk proses yang keenam ini dilakukan pemotongan kedua dengan gerakan X-nya itu adalah 25, Y-nya adalah min 15, Z-nya adalah min 15. Arah gerakan berlawanan dari langkah sebelumnya. Tujuannya yaitu meratakan hasil pemotongan, memperluas area yang disayat. Metode ini dikenal sebagai penyayatan bolak-balik atau zigzag. Untuk proses yang ketujuh ini adalah benda kerja diposisikan ke dalam X-nya itu 25, Y-nya adalah min 80, Z-nya adalah min 5. Pada tahap ini dilakukan pemotongan di bagian lain dengan kedalaman berbeda. Nilai Z yang lebih kecil menunjukkan pahat lebih mendekati permukaan. Proses ini mulai membentuk tingkat pada benda kerja. Dan yang untuk proses ke-8 ini, pahat bergerak ke X-nya itu 150, Y-nya adalah 80, dan Y-nya adalah min 80, Z-nya adalah min 15. Pemotongan dilakukan sepanjang arah Z. Pemotongan dilakukan sepanjang arah X. Tujuannya untuk membentuk sisi lain agar sesuai dengan desain. Pada proses yang ke-9 ini, pada tahap yang dilakukan ini, pengaturan posisi terakhir sebelum finishing. X-nya itu adalah 150, min 150, Y-nya adalah min 85, Z-nya adalah min 15. Pahat diposisikan agar siap melakukan pemotongan akhir. Untuk proses yang terakhir ini, tahap ini dilakukan dengan gerakan